Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Nailatul Izzah. Saya adalah mahasiswi jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri dengan NIM 2552324 dan bernomor urut absen 24. Saya di sini akan menjelaskan tentang 4 tugas yang telah diberikan oleh dosen saya sebagai tugas ulangan tengah semester. Yang pertama yakni poin memahami akidah dan fitrah manusia. Akidah merupakan keyakinan dasar dalam ajaran Islam yang menjadikan pondasi sebagai setiap muslim. Secara bahasa atau etimologi, akidah berasal dari bahasa Arab yakni aqada, yaqidu, aqdan yang berarti ikatan, simpul, dan keyakinan yang kuat. Secara istilah, akidah merupakan keyakinan yang mantap dari hati seorang muslim dan sebagai bentuk keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal gaib yang tidak perlu diperdebatkan. Rasulullah SAW bersabda, "Al-imanu ma'rifatun biqalbi wa qawlu bil lisani wa amalu bi arkani." Iman itu adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan melalui lisan dan diamalkan melalui perbuatan. Akidah sendiri bukan hanya sekedar ucapan, tetapi meyakini sepenuhnya dalam hati dan mengucapkannya dengan lisan serta mengamalkannya dalam perbuatan. Pentingnya akidah bagi kehidupan sehari-hari, yakni sebagai pedoman dan pondasi agama. Tanpa akidah, amal ibadah tidak akan diterima. Akidah juga sebagai pendorong kita untuk beramal soleh, untuk melakukan kebaikan, dan untuk menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang salah, serta dapat menumbuhkan ketenangan hidup bagi seorang muslim sendiri. Fitrah manusia. Fitrah adalah pembawaan asli, potensi bawaan manusia sejak lahir. Setiap manusia memiliki fitrah untuk mengenal, taat, beribadah, dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fitrah manusia dalam Islam mencakup kecenderungan untuk mencari kebenaran, keinginan untuk menyembah Allah, dan naluri untuk berbuat baik serta mengakui adanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yakni bagaimana cara kita menerapkan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari. Rukun iman ada berapa sih sebenarnya? Rukun iman ada 6. Yang pertama yakni iman kepada Allah. Cara kita menerapkan rukun iman kepada Allah yakni kita bisa taat kepada Allah, menjalani perintahnya, serta menjauhi segala larangannya. Yakni taat kepada Allah, bisa kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam dan kita harus menumbuhkan rasa syukur kita terhadap Allah, terhadap rezeki yang kita miliki, dan kita harus sabar dan ikhlas serta kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus melakukan sholat. Sholat adalah bentuk iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan puasa, kita melakukan ibadah dengan khusyuk. Itu adalah bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakni ada iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat, yakni kita harus meyakini bahwa malaikat itu ada. Malaikat itu mencatat setiap amal baik maupun amal buruk kita, dan kita harus merasa diawasi
Jadi kita harus berusaha untuk tidak melakukan segala perbuatan buruk yang dapat mempengaruhi amal baik kita. Yang ketiga ada iman kepada kitab-kitab Allah. Kita harus meyakini bahwa Al-Quranul Karim adalah kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril. Yakni kita harus membacanya setiap saat, kita harus mengamalkannya, kita harus mengamalkan dari isi-isi Al-Quran, kita harus mengajarkannya kepada orang-orang, dan kita harus senantiasa berpedoman dalam Al-Quran. Yang keempat, yakni iman kepada Rasul Allah. Yakni kita sebenarnya tidak asing dengan Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad SAW, beliau terkenal dengan akhlaknya yang sangat baik. Jadi kita menerapkannya rukun iman dalam kehidupan sehari-hari ini, iman kepada Rasul, yakni kita harus meneladani akhlak beliau, cara berpikir beliau, cara beribadah beliau. Kita harus meneladani akhlak serta kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kelima ada iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Kita harus percaya bahwa dunia ini hanya sementara dan akhirat adalah selama-lamanya. Di sini kita harus meyakini bahwa kiamat itu pasti ada dan hari akhir pasti akan terjadi. Kita tidak boleh melakukan dosa yang besar, dosa yang menjadikan kita sebagai kafir, menjadikan kita sebagai orang-orang yang tidak dalam golongannya. Dan yang keenam ada iman kepada qada dan qadar. Kita harus meyakini bahwa ketetapan apa yang kita lakukan, apa yang menjadi ketetapan kita harus ikhlas, kita harus percaya bahwa takdir Allah itu baik. Dan kita contohnya untuk mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak putus asa bahwa kita merasa gagal. Kita tidak boleh putus asa. Kita harus percaya bahwa di depan sana ada yang lebih baik lagi sesuai dengan takdir Allah. Poin yang ketiga yakni memaknai ibadah sholat dalam sehari-hari dan kenapa sholat itu disyariatkan. Sholat itu adalah tiang agama. Sholat adalah tiang agama. Perintah pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwajibkan secara langsung dari Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa Isra Mi'raj. Masya Allah. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'aqimus sholah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Disyariatkan agar manusia terhindar dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sholat untuk melatih kedisiplinan kita, untuk melatih kedisiplinan kita terhadap waktu, untuk menahan kita dari hawa nafsu, dan untuk menenangkan hati dan pikiran kita. Sholat adalah untuk apa? Sholat itu adalah bentuk penghambaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sholatlah kita berdoa, di dalam sholatlah kita bisa berbicara langsung dan berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui perantara apapun. Poin yang keempat yakni memaknai ibadah puasa dalam kehidupan sehari-hari dan mengapa puasa itu disyariatkan bagi seorang muslim. Ya, jadi puasa dapat diartikan sebagai tindakan
menahan. Menahan apa? Menahan dari hawa nafsu, menahan dari makan, dari minum, dan dari kegiatan apapun lainnya, dari fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa dapat diartikan sebagai tindakan menahan. Tidak hanya menahan hawa nafsu saja, tapi kita harus menahan apa yang kita lakukan. Baik itu, kita harus melakukan perbuatan yang baik-baik. Puasa termasuk ke dalam rukun Islam. Dan berpuasa adalah sebagai bentuk ketakwaan kita terhadap seorang pencipta. Jadi bukan hanya menahan makan, minum, menahan hawa nafsu, tapi adalah bentuk latihan spiritualitas kita terhadap untuk meningkatkan rasa takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berpuasalah hanya untuk Allah. Dengan berpuasa, insya Allah kita dapat mengatur hawa nafsu kita dapat berkehidupan yang lebih baik, kita dapat disiplin lagi, kita dapat disiplin terhadap waktu, disiplin terhadap apa yang kita mau kerjakan, dan di dalam berpuasa terdapat banyak sekali amal-amal soleh yang dilipat gandakan ganjarannya kepada kita. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan ilmu saya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebaik-baiknya untuk Bapak dosen saya. Dan akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.